Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Ahmad Fajar Maulidin dengan nomor induk mahasiswa 250 1091 10473, bidang studi Pendidikan Agama Islam, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya telah melaksanakan uji kinerja pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 yang berlokasi di SDN Sukoharjo 1 Kota Malang. Saya mengambil tema dalam mempraktekkan uji kinerja yakni berkaitan dengan materi hukum halal dan haram di kelas 6 pada jenjang sekolah dasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, silakan bisa duduk kembali. Anak-anak, sudah siap dimulai? Sudah siap untuk dimulai? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Nah, alhamdulillah di pagi yang sangat cerah kali ini kita masih diberikan sebuah nikmat yang begitu besar, yakni nikmat berupa kehidupan dan nikmat berupa kesehatan. Maka kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim sudah sepantasnya, seyogyanya untuk mengucapkan kalimat rasa syukur. Sebagai apa? Rasa terima kasih kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak dengan membaca suratul Fatihah, kemudian nanti dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan kembali dengan pembiasaan kita di pagi hari ini, yakni membaca sholawat Ibil. Nah, untuk doa pada pagi hari ini silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Teman-teman, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Selanjutnya marilah kita melanjutkan kembali dengan menyanyikan lagu nasional yakni Garuda Pancasila. Untuk ketua kelas silakan untuk bisa memimpin. Pancasila.
Nela masuk? Semuanya masuk? Masuk. Ini Pak Fajar absen satu persatu terlebih dahulu. Adinda Aisyah Naura? Aditya Iqbal Putra? Anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran inti atau pembelajaran pada pagi hari ini, coba kita ingat dulu kira-kira kesepakatan belajarnya ada berapa? 4. Ada berapa? 4. Yang pertama ada adalah menjaga kebersihan kelas. Silakan kalian siapkan buku tulisnya, buku penulisannya, dan peralatan alat tulisnya. Sebelum Pak Fajar lanjutkan, coba kita latihan siap konsentrasi. Ya, coba siap konsentrasi. Dimulai. Siap konsentrasi. Dimulai. Tepuk 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Semuanya. Sebelum Pak Fajar lanjutkan di bab 4, coba kira-kira masih ingat nggak materi sebelumnya? Materi sebelumnya berarti materi di bab yang ke-3. Yang ini temanya tentang siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Naura. Hidup damai dengan saling memaafkan. Jadi sebagai seorang manusia sama-sama ciptaan Allah, kita sebagai seorang muslim harus memiliki sikap saling memaafkan. Nah, selanjutnya di sini izinkan Pak Fajar menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada 3 poin tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kalian melihat video pembelajaran. Nah, sehingga apa? Sehingga kalian atau peserta didik mampu memahami definisi atau pengertian atau yang sering kita sebut sebagai arti. Jadi memahami definisi, pengertian atau arti tentang hukum halal dan haram. Kemudian dasar hukumnya ada apa aja. Kemudian yang terakhir sebab-sebab sesuatu bisa dikatakan halal, bisa dikatakan haram dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui media gambar dan diskusi kelompok. Nah, kalian atau peserta didik mampu mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu sama dengan menjelaskan. Ya, menjelaskan terkait apa? Tentang hukum halal dan haram, kemudian dasar hukumnya, serta yang terakhir adalah sebab-sebab sesuatu bisa dikatakan halal, bisa dikatakan dengan haram dengan tepat. Poin yang terakhir tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui lembaga kerja peserta didik atau LKPD. Nah, kalian atau peserta didik mampu mengidentifikasi. Nanti kalian bisa mencari solusi atau mencari sebuah pokok permasalahan terkait tentang hukum halal dan haram. Kemudian sebab-sebabnya apa? Serta contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya adalah dimensi lulusan. Dimensi lulusannya ada berapa poin di situ? 6. Ada 6 poin. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, sebelum kita memasuki, coba kira-kira kalian amati. Tahukah kalian gambar apakah ini? Tahu. Ini ada gambar apa? Sapi dan babi. Dari 2 gambar mana yang termasuk halal? Sapi. Kemudian yang kedua ada babi. Babi. Kategorinya apa? Kita lanjutkan dengan melihat video pembelajaran. Nah, nanti kalian simak, kalian amati kira-kira di dalamnya isinya apa saja. Paham? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, silakan kalian amati dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Materi pelajaran kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hai teman-teman, apakah kalian mau tahu makanan yang kita makan setiap hari? Apakah semua dulu kita makan? Dalam agama Islam,
Nah, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari hasil video pembelajaran? Yang pertama, kalian mengetahui pengertian. Ada lagi? Ayo, angkat tangan. Hah? Contoh-contoh, kemudian sebab-sebab, kemudian ada lagi? Ada lagi? Ayo, coba angkat tangan. Selain pengertian, kalian juga mengetahui contoh-contoh, juga mengetahui sebab-sebab kapan bisa dikatakan halal, bisa dikatakan haram. Di video tersebut, apakah ada keterkaitan dengan materi pagi hari ini? Ada. Tentang apa? Tentang hukum halal dan haram. Jadi, keterkaitan video pembelajaran yang barusan kalian lihat atau kalian tonton itu ada keterkaitan dengan materi pada pagi hari ini, yakni tentang hukum halal dan haram. Coba ada 3 pertanyaan dari Pak Fajar. Yang pertama, ya, apa itu halal dan haram? Ada yang bisa? Oke, Kak Tisa, halal itu apa? Halal adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Haram Ya. adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan atau dilarang oleh syariat bangsa. Jadi halal adalah segala sesuatu yang diizinkan, kemudian diperbolehkan oleh siapa? Oleh Allah melalui syariat Islam, agar untuk bisa diapakan? Agar bisa dapat dilakukan atau dikerjakan. Itu definisi halal. Sedangkan yang kedua haram. Nah, kalau halal diizinkan, diperbolehkan, berarti kalau haram yakni segala sesuatu yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Itu apa? Untuk dilakukan atau dikerjakan. Jadi definisi haram adalah kebalikan dari halal. Sekarang mari kita bermain dengan tebak materi. Nah, selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok yang mana kelompoknya tetap seperti minggu yang kemarin. Masih ingat? Kalau masih ingat, silakan berkumpul dan membentuk kelompok. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 atau mungkin 1, 2, 3, 4 boleh. Nah, yang 2 belakang digeser ke samping. Nah, permainannya nanti kalian menebak materi. Kira-kira materi tersebut atau pertanyaan yang Pak Badar sampaikan termasuk halal atau haram. Dari sini Pak. Setelah ini masing-masing perwakilan kelompok akan menjawab pertanyaan yang disampaikan atau yang diberikan oleh Pak Fajar. Jawablah dengan tepat dan benar sesuai dengan soalnya. Nah, sudah siap? Nanti silakan dengarkan ya dengan seksama. Sebelum soal selesai tidak boleh langsung berlari atau menduduki kursi. Jadi selesaikan dulu soalnya baru kalian lari. Soal pertama, daging kambing jika dimasak dengan cara tanpa disembelih akan menjadi kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Apa jawabannya? Oke. Nah, yang benar silakan kembali ke barisan kelompok, yang salah silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Madu yang berasal dari lebah termasuk kira. Nah, kembali. Nah, madu yang berasal dari lebah termasuk contoh minuman. Nah, setelah tadi yang bermain kelompok genap dan ganjil, untuk kelompok ganjil tadi pemenangnya dari kelompok 1, dan untuk kelompok genap pemenangnya dari kelompok 4. Sehingga sekarang kita mencari penentuan siapakah pemenang game pada kali ini. Oke, sekarang pertanyaannya. Seorang chef atau juru masak sebuah restoran yang ternama, dia sedang memasak daging sapi. Namun cara memasaknya dia memakai
minyak babi. Sehingga masakan tersebut menjadi apa? Menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Karena memakai minyak babi. Meskipun halal bisa berubah menjadi haram. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi pemenangnya dari kelompok 1. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Satu kelompok mendapatkan 1 LKPD, kerjakan secara kelompok. Nah, sambil melihat dan mengamati, nah silakan didengarkan dulu. Nah, jadi di LKPD ini masing-masing kelompok mendapatkan LKPD, ya. Silakan diamati. Kemudian di lembar selanjutnya ada petunjuk. Petunjuk apa? Untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca, diamati, kemudian silakan juga dikerjakan. Ada dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah selesai angkat tangan. Oke, kelompok berapa? 1 sudah selesai. Nah, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Silakan kelompok 2 maju ke depan, siapkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok advokasi Siti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naura. Perkenalkan, nama saya Nasta. Perkenalkan, nama saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Ali. Perkenalkan, nama saya Reza. Berikut hasil diskusi kami. Mengenal makanan dan minuman halal dan haram. Sapi halal, daging babi haram, susu halal, minuman beralkohol haram, madu halal. Catatan: solusi akibat terhindar dari makanan kemasan yang haram. Melihat label halal di kemasan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasi ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afid. Perkenalkan, nama saya Dede. Perkenalkan, nama saya Dede. Perkenalkan, nama saya Berikut presentasi dari kami. mengenal makanan dan minuman halal dan haram. Daging merupakan makanan halal. Susu merupakan minuman halal. Daging babi merupakan makanan haram. Minuman beralkohol merupakan minuman haram. Darah hewan merupakan minuman haram. Buah-buahan merupakan makanan halal. Madu merupakan minuman halal. Daging bangkai hewan merupakan makanan haram. Catatan: halal makanan yang diperbolehkan dimakan oleh syariat Islam, contohnya madu dan buah-buahan. Haram makanan yang tidak boleh dimakan oleh
Syariatiskan contohnya pakai tanda lain. Ya, dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Mungkin ada pendapat atau saran dan kritikan dari kelompok 2. Kira-kira sesuai nggak cara petunjuknya mengerjakan? Sesuai apa tidak? Sesuai apa tidak? Dilihat kelompok 2. Sesuai. Kemudian apakah sesuai juga dengan petunjuk cara mewarnainya? Cara mewarnainya sesuai apa tidak? Ayo, sesuai apa tidak? Tidak. Petunjuknya apa? Suruh berilah warna merah muda pada kolom jawaban yang benar. Berarti memberikan warna merah muda, tidak melingkari. Kalau ini melingkari, kalau memberi warna berarti di blok semuanya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada saran dan kritiknya? Nomor 1. Oke, silakan. Kenapa di catatannya tidak disebutkan solusinya? Oke, silakan dijawab. Kenapa tidak diberi solusi? Ya, langsung dijawab ke penanya. Karena Tadi saya lupa untuk menjawab solusinya. sudah ada lagi? Iya. Itu yang kolomnya kok ada yang full ada yang enggak. Oh gitu. Oke, kita langsung tanyakan ke yang diskusi. Yang baru yang mengenai Oke. Nah, tadi kelompok 1 memberikan pertanyaan terkait kenapa tidak dicantumkan solusinya. Kemudian dari kelompok 2 menanyakan kenapa kok sebagian ada yang difokus, ada sebagian yang tidak. Oke, tadi sudah dijawab. Anak-anak, itu tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok, mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok yang keempat. Nah, mungkin dari masing-masing kelompok itu tadi masih ada kelemahan atau masih ada kekurangan. Salah satunya tadi dari kelompok 1 tidak memberikan warna secara penuh. Nah, mungkin ada juga dari kelompok 2 juga cara mewarnanya tidak sesuai dengan petunjuk. Kemudian di kelompok 3 tadi juga ada kekurangan. Kekurangannya apa? Tidak memberikan solusi. Nah, itu masing-masing kelompok pasti memiliki kekurangan. Nah, sehingga tugas kita semuanya saling mengingatkan, saling memberikan pendapat. Nah, sebelumnya di sini Pak Wajar ingin apresiasi untuk kelompok 1, 2, 3 dan 4. Beri tepuk tangan bersama. Dan anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah hampir di ujung, karena setelah ini Pak Wajar akan memberikan penguatan materi terkait apa saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Sebelum Pak Wajar lanjutkan di kesimpulan, kira-kira kita dari pagi hingga sampai menjelang siang, apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? Ya? Ya? Oke, ada lagi? Nah, yang pertama Iban mengatakan manfaatnya kita mempelajari materi hari ini adalah agar mengetahui hukum halal dan haram. Kemudian ada lagi? Oke, apa? Oke, agar kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian ada lagi manfaatnya? Selain mengetahui, apa lagi? Ya, bisa kita mencontohkan. Ya, kita bisa mencontohkan meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Menambah pengetahuan. Hukum halal dan haram. Oke, menambah ilmu pengetahuan atau wawasan terkait tentang hukum halal dan haram. Ada lagi? Terakhir? Oke, yang terakhir adalah kita semuanya akhirnya mengetahui bagaimana sebab-sebab hukum itu bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Nah, hari ini kita selesaikan. Alhamdulillah semuanya sudah mengerti, sudah paham. Nah, tetap kita SBK dulu. Nah, SBK-nya tentang pacu jalur. Nah, silakan bisa berdiri di tempatnya masing-masing dulu. Kita ikuti, kita itu senang SBK terkait pacu jalur. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3.
kalian semuanya di sini hebat, sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Mulai dari tadi pembukaan salam, kemudian yang terakhir juga ada presentasi. Nah, setelah ini mungkin kita akan lanjut dengan cara refleksi diri atau mungkin kesimpulan apa yang kita pelajari dari mulai tadi awal pembukaan salam sampai yang terakhir presentasi. Kira-kira hasil kesimpulannya bagaimana, refleksinya apa terkait materi yang kita pelajari pada hari ini. Pak Fajar akhiri, izinkan di sini Pak Fajar akan memberikan kesimpulan beserta kalian. Kita simpulkan secara bersama-sama. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Hukum halal. Hari ini adalah kita mempelajari tentang hukum halal dan haram. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama tentang contoh-contohnya, sebab-sebab, ada lagi pengertian atau definisi tentang hukum halal dan haram. Kesimpulannya hari ini adalah kita hari ini belajar tentang hukum halal dan haram, yang mana di dalamnya ada pengertian hukum halal dan haram. Kemudian yang kedua ada dasar hukum halal dan haram. Kemudian yang ketiga ada sebab-sebab sekaligus contoh dalam menentukan hukum halal dan haram. Nah, dari kesimpulan terakhir hari ini, di sini Pak Fajar ingin menyampaikan atau memberikan pertanyaan. Yang pertama, apa yang telah kita pelajari hari ini? Hukum halal dan haram. Yang kita pelajari adalah hukum halal dan haram. Kemudian yang kedua, apakah peserta didik merasa senang hari ini? Kemudian yang ketiga, ya, hal apa yang membuatmu hari ini bersemangat saat belajar? Saat bermain, tebak-tebak materi, ada lagi? Saat berdiskusi kelompok. Oke, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Nah, apakah hari ini ketika kamu belajar mengalami kesulitan? Iya. Selanjutnya adalah kalian akan mengerjakan soal formatif atau penilaian formatif. Silakan sekarang dikeluarkan HP-nya, ya, dikeluarkan HP-nya, kemudian buka aplikasi atau di Google-nya cari Quizzes, ya, Quizzes atau ganti sekarang background kalau nggak salah, ya, ganti background kalau nggak salah, ya. Silakan dibuka HP-nya, Quizzes-nya atau background kalau sekarang, ya. Kalau sudah langsung mulai ya. Sebelumnya di sini Pak Fajar ingin memberikan tepuk tangan untuk kita semuanya, ya. Hari ini kalian hebat, anak soleh solihah. Amin. Nah, karena kalian dari rangkaian kegiatan belajar hari ini, dari pagi hingga sampai siang kalian tertib, disiplin, mau mengikuti arahan serta sampai menuntaskan kegiatan asesmen formatif atau penilaian formatif dengan menggunakan aplikasi Playground atau yang dulu Quizzes. Nah, anak-anak, kita harus mengetahui mana yang termasuk hukum halal, mana yang termasuk hukum haram. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mampu mengimplementasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana makanan yang boleh dimakan, mana makanan yang tidak boleh dimakan. Sehingga dengan pembelajaran hari ini, minimal kalian mengetahui, maksimalnya kalian
terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik makanan, minuman, baik barang maupun tindakan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, supaya tujuannya agar kita menjadi seorang muslim sejati atau sebagai orang muslim yang taat kepada Allah. Jadi harapan pengajar kalian semua tidak melanggar apa yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi syariat ajaran Islam. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kita akan mempelajari tentang apa? Ayo, bab 5 kira-kira mempelajari tentang jasa-jasa dari khulafaur rasyidin. Nah, di sini Pak Fajar mengingatkan jangan lupa untuk belajar agar minggu depan ketika pembelajaran minimal kalian sudah mengetahui ilmu pengetahuan terkait materi jasa-jasa seorang khulafaur rasyidin di bab yang ke-5. Nah, untuk mengakhiri penjelasan atau pembahasan materi pada hari ini, izinkan di sini Pak Fajar untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum Pak Fajar tutup, silakan mungkin bisa dibimbing doa dan persiapan untuk pulang. Bukunya dimasukkan ke dalam tas, ya. Oke, kita persiapan pulang. Dan anak-anak, itu tadi penjelasan materi yang Pak Fajar sampaikan dari pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Fajar sampaikan pada hari ini kalian senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa akhir belajar. Kesehatan sehingga mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita masih dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.